Halo, kembali lagi di channel Codex Kairos. Pernah nggak kamu ngerasa hidup ini capek, tapi nggak jelas kenapa? Di video ini, kita bakal bahas apa yang dimaksud kacau di zaman sekarang. Lalu, apa atau siapa yang membuat dunia terlihat kacau? Lalu, apa dampaknya ke pikiran dan emosi kita? Setelah itu, kenapa informasi malah bikin terkecoh dan kacau? Di akhir, aku kasih 6 langkah praktis yang bisa kamu pakai mulai hari ini, supaya hidupmu nggak ikut kacau. Oke, bagian pertama. Apa sih maksud kacau yang kita omongin? Biasanya orang mikir kacau itu rusuh, rusak, hancur. Tapi sekarang kacau itu lebih halus. Kacau modern itu seperti hidup penuh rutinitas sampai lupa tujuan. Pilihan banyak, tapi bingung. Sibuk terus, tapi merasa kosong. Intinya, bukan dunia yang ambruk, melainkan ritme hidup kita yang terkompresi. Jadi, terasa kacau. Kita masuk ke bagian kedua. Nah, apa atau siapakah yang sengaja membuat kacau dunia? Bukan merujuk pada satu orang atau kelompok, tapi merujuk ke pola dunia, yaitu sistem. Iya, yang membuat dunia kacau adalah sistem. Sistem adalah permainan dari penguasa dunia atau elit global. Kita anggap saja sistem adalah alat para elit global untuk mengecohkan dunia dari rencananya, yang sama sekali tidak menguntungkan bagi semua orang. Sebagian besar orang dibuat sibuk oleh berbagai macam sistem. Mereka hidup dalam sistem. Terdengar licik, tapi benar adanya. Jadi logikanya, sistem itu membuat orang terus sibuk dan terkecoh pada pikirannya. Mereka jadi jarang bertanya atau curiga pada para penguasa dunia. Dan akhirnya, rencana sistem pun berjalan lancar sesuai rencana. Sistem tak peduli kalau kita lelah. Masuk bagian ketiga. Apa dampak kekacauan yang dibuat oleh sistem ke pikiran dan emosi kita? Ketika hidup terus penuh gangguan, otak masuk mode bertahan. Artinya, kita jadi sensitif. Gampang emosi, gampang ikutan arus, susah fokus. Contoh sederhananya, kita baca berita provokatif, emosinya naik. Kita share, selesai. Kita jarang berhenti untuk cek fakta atau tanya diri sendiri. Hasilnya, kelelahan mental, tingkat kecemasan naik, dan tidak punya makna hidup. Sekarang bagian keempat. Kenapa informasi sistem malah bikin terkecoh dan kacau? Kita punya lebih banyak data daripada generasi manapun. Tapi banyak data itu bukan berarti baik. Ada dua masalah dalam sistem yang membuat seseorang kacau, yaitu isi dan kecepatan. Informasi datang cepat, tanpa waktu untuk mencerna. Lalu, algoritma sering pilih yang bikin kita marah atau takut. Jadi kepala kita penuh notifikasi, bukan pemahaman. Akibatnya, kita merasa bingung, cepat lelah, dan mudah terpancing. Berita terus-terusan berganti setiap hari tanpa henti. Begitulah permainan sistem. Oke, bagian terakhir sangat penting. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Bukan perubahan besar kok. Cuma langkah kecil yang konsisten, agar kita tidak masuk dalam permainan atau jebakan sistem yang bisa merusak hidup kita. Ini 6 langkah yang bisa kamu mulai hari ini. Langkah pertama, kurangi notif yang tidak penting. Pilih sumber info yang jelas. Hapus notifikasi yang bukan prioritas. Kurangi kebiasaan buka-buka feed tanpa tujuan. Langkah kedua, jadwalkan 10-15 menit diam sehari. Meditasi, berdoa, dan beribadah. Cukup duduk tenang, napas, tanpa HP. Biar pikiran punya ruang. Langkah ketiga, praktikan delay response. Saat marah, sedih, atau gelisah, tunggu 5-10 menit sebelum mengirim pesan atau komentar media sosial. Jeda itu sering mendinginkan reaksi, hati menjadi tenang. Langkah keempat, batasi lihat berita. Misal, cek berita 30 menit pagi, 20 menit sore. Sisanya tutup layar. Tidak perlu buang-buang waktu membaca berita seharian. Langkah kelima, fokuskan perhatian ke hal yang bisa kamu kontrol. Waktu, pola tidur, siapa yang kamu temui, apa yang kamu baca. Kalau fokusmu rapi, hidup terasa lebih rapi. Langkah keenam, ukur tujuan hidup dari ketenangan, bukan dari pencapaian. Buat ukuran seperti, aku harus lebih tenang minggu ini, bukan seperti, pokoknya aku harus selesaikan hari ini. Jadikan itu indikator kesejahteraan. Jadi intinya dunia tidak rusak.
Yang terjadi adalah pola yang membuat hidup kita terasa kacau, bukan karena satu orang, tapi karena sistem, berita ekonomi, budaya sibuk, dan kecenderungan kita sendiri. Jalan keluarnya bukan melawan semua itu sekaligus, tapi mulai dari hal kecil. Jaga perhatianmu, jadwalkan diam, jangan bereaksi berlebihan, dan ukur hidup dari ketenangan. Kalau kamu praktek 1 atau 2 langkah ini seminggu, kamu bakal ngerasain bedanya. Hidup lebih damai, teratur, fokus, dan tidak kacau.